Kita lanjutkan pembahasan soal kita. Nah, kali ini masih PS nih, terkait dengan sosiologi. Ada soal seperti ini. Ini terkait dengan materi perubahan sosial dan dampaknya apa. Ya, pertanyaannya. Modernisasi dapat menimbulkan disintegrasi sosial apabila integrasi itu kan penyatuan, berarti pemisahan, ya, ada konflik gitu. Nah, modern, jadi kehidupan modern ini bisa menimbulkan disintegrasi sosial apabila apa? A. Seluruh masyarakat menerima perubahan secara terbuka. B. Nilai-nilai tradisional tetap dilestarikan. C. Perubahan terjadi secara bertahap dan merata. D. Terjadi kesenjangan dalam menerima perubahan. E. Masyarakat mempertahankan identitas budayanya. Nah, pemecahan akan muncul atau disintegrasi sosial akan muncul jika apa, ayo? Ya, betul. Jawabannya adalah yang D. Terjadi kesenjangan dalam menerima perubahan. Ya, jadi ada perubahan itu ada kesenjangan, ada gap. Si kaya dengan si miskin itu gapnya terlalu jauh gitu, jaraknya terlalu jauh. Nah, itu kesenjangan. Jadi, disintegrasi sosial itu bisa terjadi jika ya sebagian masyarakat menerima perubahan dengan cepat. Wah, dia mau ngikut. Sementara yang lain menolak atau masih tertinggal. Ya, kayak di Indonesia saja. Wah, ada yang modern ya, yang rumahnya dilengkapi seluruh pakai AI, artificial intelligence. Sementara di satu pihak ada masyarakat, misalkan katakanlah di suku Baduy, itu atau suku-suku tertentu masih menggunakan sendal jepit, kemudian menggunakan fasilitas yang sangat tradisional. Ya, contohnya seperti misalkan di Irian seperti itu. Itu ada gap yang terlalu jauh antara masyarakat modern terhadap masyarakat tradisional di tempat. Nah, akibatnya apa? Terjadi perpecahan di sana. Orang yang merasa ini tahan tanah saya, tetapi kok saya dibiarkan pakai sendal jepit atau bahkan tidak memiliki baju yang layak, maka dia akan protes, gitu. Nah, perpecahan, kenapa? Ada ketimpangan sosial. Kan sedih. Ada sekelompok masyarakat yang bawa karung, nggak pakai sendal, tiba-tiba melihat puluhan truk yang mengeksplorasi alam dia, mengambil emas dia, itu kan sakit hatinya gitu. Nah, itu kesenjangan namanya, ya, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, untuk mengantisipasi hal ini jangan terlalu senjang, tapi harus didekatkan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara ya tentunya pemerataan hak terhadap warga yang sama gitu. Tidak ada yang eksklusif. Nah, oleh karena itu kesenjangan dalam menerima perubahan menjadi salah satu penyebab disintegrasi akibat modernisasi. Ya. Nah, ini yang berkenaan dengan disintegrasi. Kemudian ada soal yang kedua, konflik sosial dalam masyarakat multikultural. Multikultural itu kayak Indonesia itu kan multikultural. Mulai dari Aceh sampai Irian itu ratusan kultur budaya. Nah, jadi seperti ini. Nah, berpotensi untuk menimbulkan konflik. Tapi luar biasanya ya Indonesia, biarpun sebanyak itu sukunya, sebanyak itu agamanya, tetapi tetap kita bisa mempertahankan NKRI. Nah, berikut ini adalah contoh konflik sosial vertikal. Nah, konflik sosial vertikal. Apa itu Pak konflik sosial vertikal? Apa konflik sosial vertikal? A. Tawuran antar dua sekolah. Apakah itu vertikal? Kalau vertikal itu ke atas ke bawah ya. Kalau horizontal itu sejajar ya. B. Sengketa lahan antar warga desa. C. Perlawanan buruh terhadap kebijakan manajemen perusahaan. D. Konflik antar dua etnis di satu wilayah. E. Perselisihan antar pedagang pasar dengan konsumen. Ayo, kira-kira jawabannya yang mana yang vertikal? Vertikal itu kayak misalkan atasan dengan bawahan, pemerintah dengan rakyatnya. Itu vertikal itu. Kalau misalkan horizontal itu yang sejajar, misalkan sesama suku, sesama pemeluk agama, misalkan. Nah, sesama warga gitu ya, antara warga RT 6 ya perang dengan warga RT 7. Nah, itu kan horizontal itu namanya. Tapi kalau vertikal itu kayak misalkan demo buruh ke pemerintah, demo buruh ke pemilik perusahaan. Nah, itu vertikal. Jadi betul jawabannya adalah yang C.
perlawanan buruh terhadap kebijakan manajemen perusahaan. Itu vertikal itu. Buruh kan bawahan, perusahaan manajemennya atasan gitu kan, itu vertikal. Nah, jadi konflik vertikal terjadi antar kelompok masyarakat dengan pihak yang berkuasa, ya. Mahasiswa terhadap pemerintah vertikal, ya. Atau memiliki posisi sosial yang lebih tinggi. Perlawanan buruh terhadap manajemen perusahaan merupakan bentuk konflik antara kelas bawah buruh dengan kelas atas pengusaha, pemilik usaha, gitu ya, itu vertikal. Kemudian berikutnya ini kita masih materi terkait dengan soal globalisasi. Nah, Anda tahu kan ada istilah globalisasi, oke? Nah, oke. Globalisasi dan perubahan sosial budaya. Pertanyaannya, salah satu dampak negatif globalisasi terhadap budaya lokal, globalisasi. Jadi budaya kayak misalkan Korea gitu kan, budaya Korea sekarang masuk ke Indonesia ini gara-gara globalisasi. Kita bisa melihat apa yang terjadi di Korea, begitu pula sebaliknya. Ya, tinggal kuat-kuatan mana yang lebih berpengaruh gitu kan. Nah, dampaknya apa bagi budaya lokal? Masyarakat kita misalkan suka joget-joget kayak ala Korea dan nggak lagi mengenal jaipong misalkan ya, misalkan ini contoh, tapi nggak semua. A. Meningkatnya produktivitas masyarakat tradisional. B. Masuknya teknologi yang mempermudah aktivitas sosial. C. Meningkatnya semangat gotong royong. D. Berkembangnya budaya konsumtif dan gaya hidup individualis. E. Meningkatnya apresiasi terhadap seni tradisional. Ayo, Anda pasti tahu ini jawabannya nih. Dampak negatif. Iya betul, dampak negatifnya adalah D. Berkembangnya budaya konsumtif. Karena Anda bisa lihat di Instagram, di TikTok, oh orang pakai ini, Anda jadi ingin beli gitu kan. Padahal orang yang kita lihat itu kan bisa jadi penghasilannya banyak dan bisa jadi pun di belahan bumi mana, di negara maju misalkan. Kita ingin ikut-ikut seperti itu. Nah, otomatis ada budaya konsumtif. Kita ingin memiliki. Kemudian gaya hidup individualis. Jadi tidak gotong royong. Kenapa? Karena Anda berkutat saja dengan mobile phone Anda, dengan handphone Anda. Anda tidak mau bermasyarakat, berkumpul. Nah, ini jadi jawabannya adalah D. Dampak negatif globalisasi. Baik, baik. Soal IPS yang terkait dengan ilmu ekonomi. Ya, ada yang disebut dengan kebijakan fiskal dan moneter. Nah, pertanyaannya adalah, pemerintah menaikkan pajak dan mengurangi belanja negara untuk menekan inflasi. Kebijakan ini disebut sebagai kebijakan apa? Ayo. A. Kebijakan moneter ekspansif, moneter kontraktif yang B, kemudian fiskal ekspansif yang C, kemudian kebijakan fiskal kontraktif yang D, dan kebijakan pasar bebas. Ayo, yang mana? Jawabannya adalah yang mana? Ayo. Jawabannya adalah yang D, kebijakan fiskal kontraktif. Perlu Anda ketahui, kebijakan fiskal kontraktif itu adalah kebijakan pemerintah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ya, biasanya dilakukan dengan apa? Naikin pajak. Nah, sekarang nih, pajak dinaik-naikin nih, gitu kan? Dan mengurangi jumlah belanja negara, efisiensi di mana-mana. Perjalanan PNS ke luar negeri dibatasi. Meeting-meeting di hotel-hotel dibatasi. Termasuk ijazah nih. Tidak ada lagi belangko ijazah dibatasi. Nah, itu kan mengurangi belanja negara, ya. Tujuannya adalah sebenarnya apa? Untuk mengendalikan inflasi, ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang D, ya. Jawaban yang benar yang D. Berikutnya, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, ini ada soal terkait dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Berikut ini merupakan indikator. Indikator itu alat ukur, ya, pembangunan ekonomi kecuali, nah, kayak indikator kamu butuh pinter apa, indeks prestasinya bagus, nilainya bagus, indikator ya alat ukur. Nah, mana yang indikator pertumbuhan dan pembangunan ekonomi? A. Pendapatan per kapita meningkat. B. Distribusi pendapatan merata. C. Tingkat pengangguran menurun. D. Inflasi yang terus meningkat. E. Tingkat pendidikan dan kesehatan membaik. Ayo, yang mana coba?
terkait dengan itu? Ya, betul. Jawabannya adalah yang D, inflasi yang terus meningkat. Jadi, indikator pembangunan ekonomi itu adalah inflasi salah satunya. Berarti kalau inflasinya naik terus, berarti ekonominya buruk, gitu ya. Nah, contohnya apalagi selain inflasi ya? Peningkatan pendapatan per kapita, kemudian pengurangan pengangguran, distribusi pendapatan yang lebih adil. Nah, inflasi yang tinggi itu justru merupakan indikator negatif, kebalikannya, ya, karena menunjukkan ketidakstabilan ekonomi. Jadi kalau negara kita inflasinya naik, berarti ekonominya itu tidak stabil dan kemampuan masyarakat untuk membeli sesuatu itu berkurang. Jadi kemampuan kita untuk membeli apapun, ya, membeli makan siang, membeli apapun itu berkurang. Itu kalau inflasinya tinggi, gitu ya. Kemudian terakhir untuk soal ekonomi. Nah, tentang materi perdagangan internasional, ya, materi perdagangan internasional. Oke, ini gampang nih soalnya, ya. Em, Salah satu manfaat perdagangan internasional bagi negara berkembang seperti Indonesia apa manfaatnya? Ya, A, mengurangi, meningkatkan ketergantungan terhadap negara maju, bisa jadi. B, mengurangi devisa negara, bisa jadi. C, memperluas lapangan kerja dan pasar produk lokal. D, mengurangi pendapatan nasional. E, membatasi transfer teknologi. Ayo, yang mana yang betul? Yang betul adalah yang C, memperluas lapangan kerja dan pasar produk lokal. Jadi kalau bisa tenaga kerja kita ke luar negeri gitu kan. Anda bayangkan ya, pekerja migran seperti Anda ini, dalam 1 tahun, itu transfer uang ke negara kita itu bisa mencapai 3 triliun. Anda bayangkan. Ya, makanya semakin banyak pekerja migran kita ke luar negeri, itu negara sebenarnya lebih banyak mendapatkan uang. Ya, Anda bayangkan sampai 3 triliun transfer uang pekerja migran kita di luar negeri ke Indonesia. Ya, contoh Anda dalam 1 bulan berapa yang Anda transfer ke Indonesia? Ya, nah, otomatis kalau kita membuka hubungan perdagangan internasional, otomatis ada trading tenaga kerja juga. Nah, jadi perdagangan internasional memberikan manfaat besar sebenarnya bagi negara berkembang seperti kita. Jadi yang pertama apa? Memperluas pasar ekspor, ya. Dengan adanya Anda di Hong Kong, kita bisa ekspor Indomie, teh botol sosro ke sana gitu kan, ekspor. Kemudian meningkatnya lapangan pekerjaan di Hong Kong, banyak membuka lapangan pekerjaan. Kalau kerja di Indonesia susah, ya udah pindah ke Hong Kong. Kemudian menambah devisa, ya. Anda kan disebut pahlawan devisa. Kenapa? Karena setiap bulan Anda mengirim uang ke Indonesia. Anda bayangkan sampai 3 triliun. Nah, itu kan jumlah yang tidak sedikit. Oke, ini terkait dengan materi ekonomi. Nah, baik. Kita bahas soal bahasa Inggris. 3 aja soal, nggak usah banyak-banyak. Sebagai latihan untuk ujian. Baik. Nah, di sini ada materi expression. Anda mengekspresikan sesuatu, of suggestion, ya, menyarankan, and advice. Advice itu memberikan saran. Saran saya sebaiknya kamu tuh begini-begini. Nah, itu namanya advice atau suggestion, ya, saran. Pertanyaannya, complete the dialogue below, ya. Ada yang bicara Tom, I feel really tired lately. Kemudian Sarah menjawab, you should titik titik titik. Anda harus isi titik-titiknya. Nah, alternatifnya apa? A, sleep late every night. No. B, stop eating healthy food. No. C, take some rest and sleep early. Ya. D, watch more movies. No. E, drink more coffee at night. No. Jawabannya karena dia lelah, maka sarannya you should take some rest and sleep early. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan soal yang kedua. Nah, di sini ada soal, Bali is one of the most popular tourist destinations in Indonesia.
It is famous for its beautiful beaches, rich culture, and traditional arts. Visitors can enjoy surfing, sightseeing, and attending cultural ceremonies. The local people are known for their hospitality. The question are, the question is, what makes Bali attractive to tourists? Apa yang membuat Bali itu menarik bagi turis berdasarkan paragraf yang tadi? A. Its large shopping centers. B. Its modern transportation system. Now, C. Its cold weather and snowy mountains. Of course not. We cannot find this in Bali. D. Its beautiful beaches and rich culture. Yes. E. Its technology and digital lifestyle. No. Bali is traditional. So the correct answer is D. It's beautiful beaches and rich culture. Ya, jadi kaya akan budaya yang membuat orang itu tertarik dengan Bali. Baik, berikutnya adalah terkait dengan grammar, conditional sentence, ya, terkait dengan grammar. Nah, berhubungan dengan grammar ini ada sebuah pertanyaan. If I blank more money, I will travel around the world. Mana jawaban yang benar? A. Have. B. Has. C. Had. D. Will have. E. Having. Ayo, kira-kira yang benar yang mana? Terkait dengan eh, materi tadi. Oke, jawaban yang benar itu yang C. Yang had. Kenapa had? Jadi, this sentence is a second conditional, which is used to express an unreal or hypothetical situation in the present or future. Jadi, the correct jawabannya yang betul itu adalah yang had, ya. Jadi ada kata if, kemudian ada past tense, ada kata would, base and verb. Jadi had. Jadi jawabannya if I had more money, I will travel around the world. Oke, itu terkait dengan pertanyaan tersebut. Baik, saya rasa sudah cukup ya berkenaan dengan materi yang saya berikan hari ini. Tetap semangat belajar.